guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu. Mata yang terkejut dan kecewa dari Owen Cheng berlarut dalam pikiranku. Aku memiliki sakit kepala yang mengerikan. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya, bagaimana menjawab pertanyaan Karilin, dan bagaimana menghadapi Owen Cheng. Baru kemudian sebuah Porsche melewati saya, dan aku jelas melihat bahwa itu adalah mobil Owen Cheng. Hatiku tegang, aku merasa seolah-olah hatiku telah ditusuk dengan parah dan bersemangat mengejar maju beberapa langkah. Dan melihat bahwa mobil itu telah pergi, dan aku tidak bisa mengatakan apapun ketika aku melihat mobil yang telah pergi. Cari tempat untuk duduk untuk sementara waktu. Karilin mengerutkan kening dan mengambil tanganku untuk memanggil taksi. Dalam perjalanan, ia mencoba menghubungi Owen Cheng, tapi Owen Cheng tidak menjawab teleponnya. Aku menutup wajahku dengan tanganku dan ingin menangis untuk sementara waktu. Owen Cheng pasti telah membenci diriku. Dia meminta aku untuk menikahinya, tetapi aku malah berbalik dan melarikan diri. Aku telah mempermalukannya. Selain itu, Owen Cheng telah menarik perhatian orang dimanapun ia pergi. Terlalu banyak orang yang akan memperhatikan situasinya. Apakah kejadian hari ini akan diumumkan? Hatiku berantakan. Karilin menarik aku keluar dari mobil dan menemukan sebuah kedai kopi untuk duduk. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Eva, bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya kamu pikirkan?" Mulutku pahit dan aku menggelengkan kepalaku padanya. Bukan berarti aku tidak bisa mengatakan apapun padanya, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Aku tidak tahu. Baru saja aku melihat Owen Cheng melamarku, aku terkejut, kemudian bahagia dan terharu, tapi kemudian aku tidak nyaman dan menjadi lebih panik dan lebih intens, dan akhirnya aku melarikan diri. Sejujurnya, Owen Cheng sangat baik hati dan tulus kepadamu. Kamu tidak tahu, dia sudah merencanakan proposal ini untuk dalam waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan hari ini. Dia mengatakan bahwa jika kamu memenangkan proyek IFC, ini akan menjadi kebahagiaan ganda, yang akan membuat kamu lebih bahagia. Jika kamu tidak memenangkan proyek IFC, proposal hari ini juga akan membuat kamu bahagia. Jangan membuat suasana hati diganggu oleh pekerjaan. Ketika aku mendengar dia mengatakan hal ini, aku begitu tersentuh bahwa aku tidak bisa menahan untuk memberitahu kamu beberapa kali. Tapi kakak Owen Cheng mengatakan ia ingin mengejutkan kamu, jadi dia terus menyuruhku untuk menyimpan rahasia ini darimu sepanjang waktu. Hatiku pahit seperti labu pahit, sangat pahitnya sehingga hatiku mati rasa. Aku menggigit bibirku dan berkata, "Aku tahu dia baik padaku. Lalu mengapa kamu?" Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku melihat ke atas dan mata saya yang panas. Melihat ke arah Karilin, aku tidak bisa menahan untuk tersedak. Aku hanya sedikit takut. Takut? Apa yang kamu takutkan? Aku mengisap daging di pipi dan tanpa sengaja menggigit dengan gigi. Apa yang aku takutkan? Ada begitu banyak ketakutan sehingga aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kesenjangan antara aku dan Owen Cheng terlalu besar. Dengan mendesah, ada kepahitan yang mendalam dan ketidakberdayaan dalam suaraku. Kesenjangan adalah nyata dan tidak dapat diabaikan. Janet Song selalu tidak menyukai diriku dan tidak setuju dengan hubunganku bersama dengan Owen Cheng. Aku tidak bisa mengabaikan hal ini. Meskipun beberapa orang memanggil diriku dengan Nona Eva, tapi aku tahu bahwa semua ini diberikan oleh Owen Cheng. Dalam menghadapi Owen Cheng, aku tidak punya kepercayaan diri. Hal yang paling penting adalah bahwa diriku dengan Owen Cheng karena kerjasama, tidak ada dasar emosional sama sekali. Jadi, aku tidak tahu apa yang Owen Cheng sukai. Aku mengambil kopi dan meminumnya itu. Rasa pahit menyebar di mulutku. Tapi setelah semua itu tidak pahit seperti hatiku. Aku hanya seorang wanita biasa, ada banyak di jalanan, belum lagi aku telah bercerai. Seperti dikatakan Janet Song, wanita macam apa yang diinginkan Owen Cheng? Mengapa harus bersama diriku? Aku mengakui bahwa aku telah tenggelam dalam mimpi indah dari Owen Cheng, tapi indah ini, mimpi, membuat aku merasa sangat tidak nyaman. Kali ini aku bangun dalam mimpiku berkali-kali. Bermimpi bahwa Owen Cheng akan menendang aku dengan dingin dan mengatakan kepada aku untuk tidak bersama dia lagi. Aku takut bahwa suatu hari mimpi akan menjadi kenyataan, dan semakin dalam aku jatuh ke dalamnya, akan semakin menyakitkan. Karilin melihat tanpa pertanyaan lebih lanjut. Dia duduk denganku di kafe untuk waktu yang lama dan dipanggil pergi oleh telepon dari rumah sakit.
Ketika dia pergi, dia berulang kali mengatakan kepada diriku bahwa aku harus mempertimbangkan dengan cermat dan berbicara dengan Owen Cheng secara terbuka bila diperlukan. Jangan sampai melewatkan Owen Cheng karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Aku duduk sendirian di kafe untuk waktu yang lama. Wajah Owen Cheng terus muncul dalam pikiran saya, yang membuat suasana hatiku menjadi lebih kesal. Aku tidak mengambil taksi pulang sampai itu sudah benar-benar gelap. Tapi ketika aku berdiri di pintu villa Owen Cheng, kakiku terasa penuh dengan timba, dan tanganku juga tidak dapat memasukkan password yang benar dalam waktu yang lama. Porsche Owen Cheng yang diparkir di tempat parkir, jadi dia harus di rumah sekarang. Dia meninggalkan begitu marah sebelumnya. Jika dia melihat aku lagi, apakah dia akan mengusirku keluar langsung? Kegelisahan dalam hatiku menjadi lebih intens. Jika bukan karena Owen Cheng tinggal di Shanghai dan memberiku tempat tinggal, aku tidak akan memiliki tempat untuk hidup. Owen Cheng memberi semua yang aku miliki di Shanghai, bahkan apa yang aku miliki sekarang. Sementara menerima niat baik dari Owen Cheng, aku menjadi lebih sadar bahwa hubungan ini tidak adil. Aku ragu untuk masuk, tapi pintunya terbuka dan tangan yang besar keluar dan menyambar lenganku dan menarikku. Ah! Dengan teriakan kejutan, membentur dada dengan kuat dan hatiku berdetak lebih keras dan lebih keras. Bau asap berat dan sedikit bau alkohol muncul. Aku tidak bisa membuka mata sedikit, sampai aku menyadari bahwa seluruh ruangan itu penuh dengan asap. Berapa banyak rokok yang dihisap oleh Owen Cheng. Hatiku mendadak terasa seperti mau melompat, bahkan tanpa melihat ke atas aku bisa membayangkan bagaimana suramnya wajah Owen Cheng itu. Bibi Wang, dengan wajah yang khawatir, berdiri samping dan menatapku dengan cemas. Eva, kamu telah kembali. Tuan telah menunggu untuk kamu untuk waktu yang lama. Aku tidak berani dalam atmosfer seperti itu dan mengangguk keras pada Bibi Wang. Owen Cheng, aku. Mari kita bicara tentang. Aku tersandung pada pembukaan. Oke, mari berbicara tentang hal itu. Suara rendah kesemutan dengan bau gigi kertakan. Sebelum aku membuka mulutku lagi, Owen Cheng mendadak menggendongku dan melangkah menuju lantai atas. Bam, pintu kamar tidur ditutup keras oleh Owen Cheng, dan kemudian aku dilemparkan ke tempat tidur oleh dia. Meskipun tempat tidurnya lembut, aku masih mengalami ledakan kegelapan ketika aku dilemparkan ke bawah seperti ini. Terlepas dari rasa sakit di tubuhku, aku berjuang untuk bangun dan menatap wajah Owen Cheng yang sedih. Sekali lagi, aku malu dan panik menjadi tidak berani untuk memberikan tatapan kepadanya. Ayo, apa yang ingin kamu bicarakan? Owen Cheng mengeluarkan kotak rokok dan menyalakan rokok. Dia mengambil beberapa hisapan dan mengeluarkan asap putih yang kuat. Warna gelap di matanya tidak bisa meleleh. Aku mengerutkan kening dan hatiku berdetak cepat. Aku berkata hati-hati, maaf. Suara tinju Owen Cheng jatuh berat di dinding dengan suara, bang. Eva, kamu ingin berbicara denganku tentang hal ini? Owen Cheng sama sekali mengaum. Aku belum pernah melihatnya terlihat begitu marah, dan dia tiba-tiba berhenti. Kenapa? Alisnya dikencangkan dan dia mengendus rokok dan meremas rokok ke dalam asbak. Mengapa kamu melarikan diri?